Oke teman-teman, di video hari ini kita akan membahas ya, kira-kira strategi kita di bulan Mei ini akan seperti apa. Karena awal bulan Mei ini banyak investor atau trader itu cukup resah ya. Karena IHSG kita itu benar-benar ambiar teman-teman. Nggak cuma second third liner saham yang berguguran, tapi big banks kita sekalipun seperti BRI, BNI, dan juga Mandiri semuanya sempat longsor karena USD IDR kita waktu itu kondisinya cukup parah 16.200. Tetapi teman-teman, saya membawa kabar gembira di video hari ini. Pada saat video ini dibuat, USD IDR kita sudah kembali membaik ya. Rupiah kita menguat sampai-sampai sudah di bawah 16.000. Dan saya sudah sempat info ya teman-teman di Smart Room yang sudah rajin ikut Smart Room setiap minggu, bahwa kalau USD IDR sudah di bawah 16.000, disitulah ada secerca harapan IHSG akan mulai bangkit. Nah jadi teman-teman, di bulan Mei ini sudah setiap tahun sering terjadi ya fenomena sell in May, di mana banyak pressure yang terjadi di IHSG. Tetapi teman-teman jangan khawatir bahwa ini pressure hanya sesaat, bukan selamanya. Nanti dalam beberapa bulan ke depan atau bahkan nanti di akhir tahun, kemungkinan window dressing tetap akan terjadi ya. Karena penurunan big banks di bulan Mei kemarin itu diawali atau dimulai oleh foreign outflow. Bukan karena ada terjadi masalah dari segi fundamental mereka. Wajar ya, asing itu kan besar bobotnya. Jadi kalau mereka exit ya maka sahamnya akan turun. Tapi kalau teman-teman pelajari fundamental khususnya para big banks itu belum ada yang kelihatannya ada problem besar ya yang membuat sahamnya longsor seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir dan teman-teman gunakan kesempatan ini untuk perlahan-lahan nyicil big banks. Nah jadi teman-teman di video hari ini strategi kita bagaimana nih? Di bulan Mei wajar sekali teman-teman defensif, tapi ingat setelah nanti mendekati akhir bulan Mei teman-teman boleh mulai belanja ya. Kalau teman-teman belinya big banks ataupun blue chip, teman-teman bisa simpan sampai nanti di akhir tahun atau window dressing. Karena kalau blue chip longsor sebegitu dalamnya dalam waktu yang sangat singkat, biasanya sekali rebound cukup besar. Kalau teman-teman dari harga sekarang sampai nanti akhir tahun ya, bisa mendapatkan 10% ke atas, itu teman-teman ya sudah bisa ambil karena yield obligasi itu nggak ada di atas 10% ya. Ataupun teman-teman mau deposito mana mungkin mendapatkan return 10%. Jadi kalau teman-teman bisa dapat capital gain ya dari beli saham big banks, cuma simpan sampai akhir tahun ya, nggak sampai setahun teman-teman keep bisa dapat lebih dari 10%, teman-teman silahkan bisa mempertimbangkan untuk beli big banks. Nah, sekarang teman-teman, saya juga akan sharing di video hari ini. Kita harus selalu ingat bahwa pergerakan pasar itu kan volatile sekali. Bagaimana nih supaya kita bisa menjaga aset kita itu tidak terlalu beresiko ya masuk ke aset-aset yang sudah kita perencanakan dari awal supaya bisa mendapatkan return yang bagus tetapi meminimalisirkan resiko. Nah di video hari ini saya akan sharing sedikit ya bahwa nanti mungkin di bulan ini atau di bulan depan saya akan membuat sebuah webinar yang secara spesifik mengajarkan teman-teman semua bagaimana kita membuat sebuah strategi yang kemungkinan besar akan pasti cuan. Ya, saya bilang hampir bisa dibilang pasti cuan karena asetnya sudah kita alokasikan sedemikian rupa bahwa aset pilihan kita bukan cuma ada di saham, melainkan ada di aset instrumen lainnya. Contohnya ada emas, obligasi, deposito, dan lain-lain. Nah, nanti di webinar itu akan saya jabarkan strategi yang sangat detail supaya teman-teman bisa pertimbangkan atau pelajari bersama dan teman-teman bisa mendapatkan konsisten return tanpa harus terlalu khawatir dengan resiko loss-nya. Karena nanti saya sudah membuat sedemikian rupa ya strateginya supaya bisa mendapatkan profit yang lebih baik tetapi tidak perlu terlalu pusing dengan loss-nya. Cuma teman-teman ingat, ini bukan cara cepat mendapatkan profit ya. Saya tidak bilang akan mendapatkan 100% dalam satu tahun. Returnnya mungkin ya akan average ya, mungkin di atas 5% atau mendekati 10%. Tetapi teman-teman tidak perlu pusing dengan harus cut loss. Karena strategi ini bisa dibilang cukup relatively aman. Bagi teman-teman yang kepingin mengikuti webinar ini, pastikan teman-teman bisa chat ke admin ya di Telegram @edginvestadmin. Oke teman-teman, sekarang saya ingin sharing juga bahwa teman-teman aware nggak ya? Coba teman-teman YouTube di luar sana. Kira-kira banyak nggak seorang influencer tentang personal finance yang benar-benar mengajarkan tentang
obligasi. Tahu nggak teman-teman, ini ada sebuah experience saya. Saya sempat pergi ke Bank BCA. Waktu itu saya lagi ngantri untuk ketemu CS. Ada seorang ibu-ibu di sebelah saya. Dia itu bertanya. Dia menanyakan apa sih obligasi? Itu ibu-ibu kira-kira udah umur sekitar 50 lebih dan dia tidak tahu apa itu obligasi. Dan saya dengar ya tellernya itu menjelaskan secara detail apa sih sebenarnya obligasi. Jadi selama ini mungkin duitnya taruh di tabungan doang ya, atau cuma di deposito karena dia nggak ngerti obligasi itu apa. Nah teman-teman, di zaman sekarang masih banyak sekali ternyata orang-orang yang nggak paham obligasi dan nggak mau mengerti. Padahal teman-teman itu bisa mendapatkan return yang sangat besar dan bisa dibilang hampir 100% aman karena jaminannya pemerintah. Kebayang nggak kalau teman-teman takut nih sama obligasi gagal bayar? Contoh Indonesia collapse, itu IHSG habis semua. Karena kalau sampai pemerintah gagal bayar sebuah obligasi, siapa yang bisa percaya Indonesia? Pasti itu saham semua akan hancur. Nah, jadi kalau teman-teman takut sama obligasi, teman-teman harus lebih takut sama IHSG. Ya, jadi menurut saya tidak perlu khawatir, Indonesia will not go bankrupt anytime soon ya. Kita banyak sekali resources, sumber daya, mau itu nikel, mau itu coal, dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, 30 tahun ke depan pun saya rasa Indonesia tidak akan bangkrut. Nah, jadi teman-teman penting sekali buat para penonton semua EJ Invest ya, untuk mulai memahami tentang obligasi. Nah, nanti di hari Minggu ini di Smart Room akan saya khususkan nih memberikan sharingan tentang bagaimana sih cara menganalisa obligasi dan bagaimana cara membaca pergerakan obligasi. Dan poin-poin yang teman-teman perlu tahu itu apa saja supaya teman-teman nggak perlu tuh cari-cari di YouTube yang akhirnya nggak tahu, mendapatkan penjelasan yang kurang jelas dan akhirnya nggak paham. Di minggu ini dalam hanya 1 jam atau bahkan kurang, teman-teman sudah akan sangat memahami tentang cara kerja obligasi dan bagaimana cara menganalisanya ya. Jadi teman-teman pastikan join EJ Invest Smart Room dan itu secara gratis ada di Telegram, linknya ada di bawah. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke IHSG ya. Strategi kita ini untuk menghadapi market seperti ini bagaimana? Saya ada sempat sharing di minggu lalu bahwa IHSG ini saya belum melihat adanya katalis. Jadi teman-teman tidak perlu yang namanya terlalu FOMO beli posisi saham yang begitu banyak di tahun ini ya. Karena saya memang belum melihat nih ada katalis apa di Indonesia yang bisa membuat saham rally sekencang-kencangnya. Karena pemilu sudah selesai. Kita sudah tahu presidennya siapa, ya kan? Lalu inflasi kita ya walaupun bisa dibilang terkendali, tetapi suku bunga kita masih sangat tinggi. Nah, untungnya nih US ini tidak menaikin suku bunga, jadi rupiah mulai mendapatkan strength kembali ya, atau mendapatkan momentum. Nah, tapi kita harus ingat bahwa suku bunga di Indonesia itu 6,25 teman-teman. Itu butuh waktu yang cukup panjang supaya pemerintah bisa turunin secara pelan agar inflasi tidak tiba-tiba melonjak kan. Jadi kalau teman-teman tahu inflasi akan mulai turun, itu perputaran uang kan semakin melambat. Nah, kalau perputaran uang semakin lambat, wajar ekonomi itu ya akan cukup stagnan. Apalagi teman-teman sektor properti. Nah, sektor properti ini sudah dari 1-2 tahun yang lalu diantisipasi akan berpotensi naik ya, karena banyak sekali sektor properti yang valuasinya itu memang masih sangat murah. Nah, tapi kenapa sampai hari ini saham-saham properti tidak bergerak kemana-mana? Karena suku bunga masih sangat tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan. Jadi teman-teman ya pasti sektor properti tidak akan bergerak kemana-mana sampai nanti mungkin di akhir tahun atau tahun depan nih. Ada para analis mulai memprediksi suku bunga hanya akan turun baru dimulai tahun 2025. Nah, jadi kan sektor properti akan stagnan dulu, tidak akan kemana-mana kok. Jadi teman-teman nggak perlu FOMO dan kalau sudah punya barang ya bersabar lebih panjang. Kalau teman-teman mau trading kan bisa putar di tempat lain, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman ada ketemu kesempatan seperti big banks contohnya atau blue chip yang kemungkinan sudah mulai mendekati bottom, teman-teman boleh perhatikan saham-saham blue chip tersebut. Jadi teman-teman pada saat video ini dibuat, USD/IDR sudah mulai menguat ya. Teman-teman bisa memperhatikan tembus di bawah 16.000. Jadi sebentar lagi akan kelihatan nih ada harapan foreign kembali masuk. Mungkin ya akan mendekati akhir bulan Mei, foreign baru kelihatan masuk. Kalau sekarang biarlah mereka melakukan sell in May sepuas-puasnya dan diskon sebesar-besarnya supaya teman-teman bisa nanti borong di harga yang murah. Oke teman-teman, sebagai seksi terakhir di video ini, tadi kita ada
sempat bahas sedikit tentang obligasi. Tapi teman-teman, di hari ini saya ingin menyadarkan teman-teman, siapa di antara teman-teman semua yang sudah memaksimalkan return hanya dari bunga deposito? Ya teman-teman boleh share di kolom komentar di bawah, strategi apa yang teman-teman sudah lakukan, atau teman-teman ternyata semua pada malas ya. Cuma taruh uang di bank, gak diapa-apain, akhirnya uangnya kemakan inflasi. Maksudnya apa nih teman-teman? Kita harus tahu memang top 4 banks kita BCA, BRI, Mandiri, dan BNI itu dikenal oleh banyak masyarakat luas. Tapi perbankan itu bukan cuma 4 merek itu ya teman-teman. Masih ada puluhan atau bahkan hampir mendekati 100 bank di luar sana yang dimana masih beroperasi dan keuangannya masih bagus tapi bisa memberikan kita bunga deposito yang sangat baik. Nah, jadi teman-teman di era suku bunga yang tinggi seperti ini, siapa yang sudah memaksimalkan return hanya dari deposito? Teman-teman kan harus bisa memanfaatkan return tersebut. Contoh ada sebuah bank A memberikan maksimal return. Ya teman-teman harus ambil. Ngapain teman-teman cuma karena males uangnya di deposito? Kan di bank yang kasih deposito returnnya cuma 3%. Sedangkan ada nih di bank lain yang memberikan deposito returnnya di atas 5% lebih. Itu hampir 2 kali lipat loh. Teman-teman cuma pindah dari bank A ke bank B. Sama-sama deposito. Nah jadi teman-teman, kemalasan pun bisa mengakibatkan aset teman-teman itu nyusut. Karena cuma malas mau cari tahu atau ibaratnya sudah PW nih di satu bank. Males pindah-pindah, akhirnya teman-teman malah digrogoti sama inflasi. Kalau saya pribadi ya saya bukan kepingin mau promosi. Contohnya nih bank digital. Bank digital itu masih banyak yang teman-teman bisa pelajari di mana mereka punya keuangan masih sangat bagus. Modal mereka juga oke, sehingga mereka bisa terlihat cukup sustainable ke depannya ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan return hanya dari tabungan, bahkan nggak perlu deposito. Artinya kan liquid sekali. Taruh uang di rekening, bisa mendapatkan bunga setiap harinya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa teman-teman nikmati kalau suku bunga sudah rendah. Kebayang nggak? Teman-teman nanti boleh buka di Trading Economics ataupun di website lainnya. Coba cek. Apakah Indonesia selalu suku bunga tinggi? Justru nih teman-teman, nanti akan ada saat eranya semua suku bunga itu rendah. Dan disitulah teman-teman mau asik hajar-hajaran saham dan lain-lain, itu memang timing yang tepat. Tapi kalau sekarang di era suku bunga tinggi teman-teman tidak manfaatkan, ada yang salah dengan strategi personal finance teman-teman. Nah, jadi di video hari ini saya ingin mengingatkan ya bahwa AJ Invest itu juga ingin mengajak teman-teman untuk lebih aware tentang personal finance supaya aset yang sudah teman-teman susah payah ya dari gaji, dari bisnis dan lain-lain itu tidak hanya susut karena inflasi, tapi teman-teman bisa kelola di aset-aset yang beragam dan memaksimalkan return tanpa harus mengekspos terhadap resiko yang terlalu besar. Kalau teman-teman hanya fokus di dalam satu saham, sekali saham amblas, teman-teman kebingungan harus berbuat apa dan returnnya udah nggak ada karena teman-teman sisanya cuma tabungan dan saham. Kalau teman-teman asetnya cuma saham dan di dalam bank, artinya teman-teman di tabungan doang nih. Kalau ada dana lebih, teman-teman langsung injek ke saham. Itu sekali saham bermasalah, ya karena di era suku bunga yang tinggi seperti ini, teman-teman udah nggak bisa mendapatkan return yang maksimal. Nah itu kan bukan cara yang tepat untuk memperkaya diri. Bukan seperti itu caranya personal finance yang baik. Ya jadi teman-teman kalau ingin yang bertanya tentang bagaimana sih cara lebih melek tentang mengatur dana atau mengatur aset-aset teman-teman, bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi admin, nanti linknya akan saya cantumkan di bawah. Welcome sekali ya teman-teman untuk bisa bergabung dengan komunitas AJ Invest. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa Sukor Sekuritas mulai kembali lagi ya mengadakan lomba di IHSG. Memang marketnya sedang lesu ya, tapi buat teman-teman yang sudah jago scalping, yang bisa mendapatkan return walaupun market lagi lesu, teman-teman bisa test your limit dengan mengikuti lomba di Sukor Sekuritas dan hadiahnya itu lumayan loh. Teman-teman bisa mendapatkan sampai 100 juta jika teman-teman menjadi juara pertama. Nah, hal seperti ini teman-teman jangan fokus dengan hadiahnya dulu, tapi teman-teman fokus dengan skill teman-teman. Jika teman-teman put under pressure ya, diadu dengan trader lainnya yang ada di Indonesia, kira-kira performance teman-teman itu bisa sampai sejauh mana sih? Nggak perlu sih teman-teman harus, wah saya harus juara 1. Tapi teman-teman minimal jika ikut lomba, teman-teman tuh bisa mengukur skill teman-teman itu di IHSG sudah sejauh mana sih. Nggak perlu ya ikut dana itu gede-gede. Saya tidak minta teman-teman ikut besar-besar. Again, bukan untuk ngejar rewardnya, tetapi teman-teman
test your own limit dan skill teman-teman. Kalau sampai memang menang itu bonus. Teman-teman udah jago, udah paham kalau diri sendiri udah jago analisa, dikasih hadiah lagi oleh Sukor Sekuritas jika teman-teman menang. Dan saya yakin jika teman-teman menang pasti akan banyak sekuritas dan banyak orang yang akan mencari teman-teman. So, it's a very good opportunity buat teman-teman ambil mengikuti lomba ini. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, pastikan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.